Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rohman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Abstrak. Baik, kami di sini dari kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang koset. Definisi 1, misalkan G itu adalah grup H subgrup dari G dan A anggota dari G. Maka yang pertama adalah AH sama dengan himpunan yang anggotanya adalah AH, di mana H anggota dari H dinamakan koset kiri dari H yang memuat A. Yang kedua, HA sama dengan yang anggotanya HA, di mana H anggota dari H dinamakan koset kanan dari H yang memuat A. Apabila G grup abelian, maka HA sama dengan AH untuk setiap A, H anggota dari G. Akibatnya dalam grup abelian selalu berlaku HA sama dengan AH untuk setiap A itu anggota dari G. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal 1. H yang anggotanya 0,3 adalah subgrup dari Z6 di bawah operasi penjumlahan. Carilah koset kiri dan koset kanan dari H dalam Z6 untuk setiap A anggota dari Z6. Langkah yang pertama kita mencari koset kiri terlebih dahulu. Koset kiri dari H dalam Z6 untuk setiap A anggota dari Z6, AH, di mana anggotanya AH, di mana H itu anggota dari H, maka Z6 di sini anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka 0H ini kan terhadap operasi penjumlahan ya. Maka 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah himpunan dari anggota dari H yaitu 0,3, maka sama dengan 0,3 itu sama dengan H. 1H sama dengan 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah anggota dari H yaitu 0,3 sama dengan 1,4. 2H, 2 ditambah H sama dengan 2 ditambah anggota dari H yaitu 0,3 sama dengan 2 ditambah 2,5. Untuk yang 3H sama dengan Z, 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah anggota dari H yaitu 0,3 sama dengan 3,0. Kenapa 0 di sini? Karena 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Karena tidak termasuk ke modulo 6, maka 6 dikurang dengan 6 itu sama dengan 0. Maka sama 3,0 sama dengan H. Untuk yang 4H sama dengan 4 ditambah H sama dengan 4 ditambah 0,3 sama dengan 4,1. Kenapa 1? Karena 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. 7 dikurangi dengan 6 sama hasil sisanya adalah 1. Maka 1 ditambah H. 5H sama dengan 5 ditambah H sama dengan 5 ditambah anggota dari H yaitu 0,3. Kenapa 2? Karena 5 ditambah 3 itu hasilnya 8. 8 dikurangi dengan 6 itu sisanya 2. Maka 2 ditambah H. Jadi koset kiri dari H adalah Z6 adalah H, 1 ditambah H dan 2 ditambah H. Untuk penjelasan mengenai koset kanan akan dilanjutkan oleh teman saya, Miss Pala Rodo Putri Adiansah. Perkenalkan, nama saya Miss Pala Rodo Putri Adiansah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Helmianti tentang koset. Tadi rekan saya Helmianti sudah menjelaskan untuk contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini kan kita diminta untuk mencari koset kiri dan koset kanan. Untuk cara mencari koset kiri sudah dijelaskan oleh teman saya Helmianti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang koset kanan. Adapun cara yang bisa kita gunakan untuk mencari koset kanan dari H dalam Zn untuk setiap A anggota dari Zn adalah H dikalikan dengan A sama dengan himpunan dari H dikalikan A sedemikian hingga H anggota dari H. Kemudian
kita menggunakan definisi dari ini berarti HA, di mana A-nya kita mulai dari 0, H dikalikan dengan 0, H0 sama dengan H ditambah dengan 0. Karena di soal 1 ini operasinya adalah penjumlahan, maka H ditambahkan dengan 0 sama dengan 0,3 ditambahkan dengan 0, maka hasilnya 0,3, himpunan 0,3, di mana himpunan 0,3 ini adalah himpunan dari H. Kemudian H1 yaitu H ditambahkan dengan 1 sama dengan himpunan 0,3 ditambah dengan 1 sama dengan himpunan 1,4. H2 sama dengan H ditambah 2 sama dengan himpunan 0,3 ditambah dengan 2 yaitu himpunan 2,5. H3 sama dengan H ditambah dengan 3 sama dengan himpunan 0,3 ditambah dengan 3 sama dengan himpunan 3,0. Himpunan 3,0 ini sama saja dengan himpunan 0,3, maka himpunan 3,0 sama dengan H. H4 sama dengan H ditambah dengan 4 sama dengan himpunan 0,3 ditambah dengan 4, maka menjadi himpunan 4,1, di mana himpunan 4,1 itu sama saja dengan 1,4, maka kita sama dengankan dengan H ditambah dengan 1. Untuk H5 sama dengan H ditambah 5 sama dengan himpunan 0,3 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 5,2, di mana 5,2 ini sama saja dengan himpunan 2,5, maka di sini bisa disamadengankan dengan H ditambah 2. Nah, dari penyelesaian ini maka bisa kita ketahui bahwa koset kanan dari H adalah Z6 adalah H ditambah 1 dan H ditambah dengan 2. Ini untuk yang koset kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini diketahui H1 himpunannya adalah 0, 2, dan 4 adalah subgrup dari Zn, subgrup dari Z6. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa himpunan koset-koset kiri dari H1 dalam Z6. Jadi kita diminta untuk menunjukkan himpunannya, himpunan dari koset kirinya. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan definisi yang sudah ada, yaitu koset kiri dari H dalam Z6 untuk setiap A anggota dari Z6 yaitu A dikalikan dengan H sama dengan himpunan AH, sedemikian hingga H anggota dari H. Kemudian untuk modulo dari modulo 6-nya sendiri itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita menggunakan definisi ini AH berarti 0 dikalikan H1, karena di soal kedua ini didefinisikan sebagai penjumlahan, maka 0 ditambahkan dengan H1 sama dengan 0 ditambah 0, 2, 4 menjadi 0,2,4. Ini sama saja dengan himpunan dari H1, maka sama dengan H1. 1 dikalikan dengan H1 sama dengan 1 ditambah H1 sama dengan 1 dijumlahkan dengan himpunan 0, 2, 4 sama dengan himpunan dari 1, 3, 5. Kemudian 2 dikalikan dengan H1 sama dengan 2 ditambah H1 sama dengan 2 ditambah 0,2,4 sama dengan 2,4,0. Kenapa di sini akhirnya 0? Karena ketika 2 ditambahkan 4 itu 6. Lah, modulo dari 6 karena dia modulo 6 maka hasilnya adalah 0, berarti 2,4,0. Nah, 2,4,0 ini himpunannya itu sama saja dengan himpunan H1, maka disamadengankan dengan H1. Kemudian untuk 3H1 sama dengan 3 ditambah H1 sama dengan 3 ditambah 0,2,4 sama dengan 3,5,1 sama dengan 1 ditambah H1. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa himpunan koset-koset kiri dari H1 dalam Z6 adalah H1, himpunan dari H1, 1 ditambah H1. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Ke contoh yang berikutnya yaitu contoh 3. Diketahui G adalah suatu grup terhadap perkalian jika G adalah 1, negatif 1, I negatif I, dengan I sama dengan akar negatif 1 dan H adalah 1, negatif 1 merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kanan dan koset kiri dari H dalam G.
Penyelesaiannya yang pertama yaitu koset-koset kanan dari H dalam G. Kita mulai dari H1 sama dengan, karena ini dimulai dari 1, maka 1 kali 1, negatif 1 kali 1 yaitu hasilnya 1, negatif 1, dimana 1, negatif 1 tadi adalah H di sini di soal tadi. Yang kedua adalah H negatif 1, 1 dikali negatif 1, 1 negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah 1, negatif 1, dimana itu juga adalah H. Yang ketiga adalah HI sama dengan 1 dikali I, negatif 1 dikali I hasilnya adalah I, negatif 1. Dan yang keempat adalah negatif I sama dengan 1 dikali negatif I, negatif 1 dikali negatif I sama dengan I kali negatif 1. Yang selanjutnya adalah koset-koset kiri dari H dalam G. Yang pertama 1H, 1 kali 1, 1 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1,1 yaitu kembali lagi H. Yang kedua negatif 1H, negatif 1 kali 1, negatif 1 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1,1 hasilnya juga H. I dikali H sama dengan 1 dikali I, negatif 1 kali I sama dengan I kali, negatif I. Yang terakhir adalah negatif I kali H sama dengan negatif I dikali 1, negatif I dikali negatif I, hasilnya adalah negatif I, I. Lanjut ke contoh yang keempat, berapa banyak koset kanan berlainan dari 4Z dan pada Z pada operasi penjumlahan. Pembahasan Z adalah dimulai dari negatif sehingga negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 sampai tak hingga. 4Z adalah dimulai dari negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8. Unsur-unsur 0, 1, 2, 3 elemen Z sehingga dapat ditulis 4Z plus 0 hasilnya adalah negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8. 4Z ditambah 1 adalah negatif 7, negatif 3, 0, 1, 5, 9. 4Z ditambah 6 adalah negatif 6, negatif 2, 2, 6, dan 10 sampai tak hingga. 4Z ditambah 3 sama dengan negatif 5, negatif 1, 3, 7, 11 sampai tak hingga. Jadi ada 4 koset kanan berlainan dari 4Z dalam Z. Kita lanjut ke teorema 1. Misal G grup dan H adalah subgrup dari G, maka teorema yang pertama A H besar sama dengan H jika dan hanya jika A kecil elemen himpunan H. Teori yang kedua, A dikali H sama dengan B dikali H jika dan hanya jika A inverse base elemen H. Kita akan buktikan yang pertama, teorema yang pertama A dikali H sama dengan H jika dan hanya jika A elemen H. Pembuktian dari kanan, misal AH sama dengan H karena A sama dengan AE elemen A kali H dan A kali H sama dengan H, maka A elemen H. Dari kanan sudah terbukti. Selanjutnya kita buktikan dari kiri. Misalkan A elemen H dibentuk A kali H, ambil sembarang X elemen A dikali H, maka X sama dengan A dikali H1 untuk satuan H1 elemen H. Karena A, H1 elemen H, maka X sama dengan A dikali H1 elemen H. Jadi A kali H Jadi A elemen H subset dari H. Sebaliknya, ambil sebarang H elemen H. Karena A elemen H, maka A inverse dikali H sama dengan maka A inverse kali H elemen H. Akibatnya A inverse kali H sama dengan H2 untuk satuan untuk suatu H2 elemen H. Diperoleh A inverse kali H sama dengan H2 jika dan hanya jika A dalam kurung A inverse dikali H sama dengan A kali H2. Jika
jika dan hanya jika dalam kurung A dikali A inverse H sama dengan A H2 diperoleh E dikali H sama dengan A H2. Maka jika dan hanya jika H sama dengan A dikali H2 elemen AH, jadi H subset A dikali H. Berdasarkan A kali H subset H dan H subset AH dapat disimpulkan bahwa A dikali H sama dengan H. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema pertama yang kedua yang bunyinya adalah AH sama dengan BH jika dan hanya jika A inverse B elemen H. Di sini ada H besar yang merupakan subgrup dari G. Untuk pembuktian dari kiri, misalkan AH besar sama dengan BH, maka B elemen AH sama dengan BH. Akibatnya AH sama dengan B. Nah, di sini untuk setiap H kecil elemen H besar adalah AH kecil sama dengan B. Kalikan kedua ruas dengan A inverse sehingga didapatkan A inverse dikalikan AH sama dengan A inverse B. Nah, karena A inverse A sama dengan elemen identitas sehingga didapatkan H sama dengan A inverse B untuk setiap H kecil elemen H besar. Ini adalah pembuktian dari kiri. Nah, sedangkan untuk pembuktian dari kanan, ada A inverse B elemen H, maka H kecil sama dengan A inverse B untuk setiap H kecil elemen H besar, di mana tadi H besar merupakan subgrup dari G. Jadi, AH kecil sama dengan B elemen AH besar, akibatnya AH besar bagian dari BH. Karena A inverse B elemen H besar, maka A inverse B kita inversekan lagi sama dengan B inverse A elemen H besar. Nah, sehingga B inverse A sama dengan H kecil untuk setiap H elemen H besar. Lalu kalikan kedua ruas dengan B, lalu didapatkan B inverse A sama dengan BH. Lalu kita peroleh A sama dengan BH elemen BH besar. Akibatnya BH besar anggota atau bagian dari AH besar. Jadi berdasarkan pembuktian di atas dapat kita simpulkan bahwa AH besar sama dengan BH. Di sini hanya H besar jika dan hanya jika A inverse B elemen H besar. H besar tadi merupakan subgrup dari G. Berikut adalah pembuktian teorema yang kedua. Untuk demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.